Oke, halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mencoba belajar tentang view binding karena kita itu sebagai developer Android sudah disarankan oleh Google untuk berpindah ke view binding. Sebelumnya kita coba search dulu apa itu view binding. Kalau kita lihat di instruksi dari Android developernya itu ini akan menggantikan find view by ID. Sebelum method ini kita menggunakan, kalau yang udah lama ya, itu Kotlin synthetic. Jadi kita tinggal tuliskan nama dari ID button misalnya, atau ID item yang ada di layout kita, nanti dia akan otomatis mendeteksi. Nah itu sebenarnya masalahnya banyak banget. Pertama itu yang aku rasain itu loh ya, sering banget kalau nama buttonnya sama tapi beda layout, dia akan terdeteksi juga. Nah dia itu akan sangat membingungkan, sering banget tiba-tiba NPA karena bukan ID-nya terus dipanggil, dan lain banyak hal. Nah Google memperkenalkan yang namanya itu view binding. Ini bagian dari Android Jetpack. Jadi dia itu akan kayak membinding kelas, atau namanya itu kayak menempelkan kelas dengan logiknya, layout atau UI-nya dengan logiknya. Jadi akan menempel. Jadi yang terdeteksi itu ID-nya cuman yang di binding itu, atau yang di inflate itu. Secara singkat aja lah ya, aku nggak terlalu notice dan itu soalnya. Kemudian untuk mengaktifkannya itu cukup mudah, teman-teman tinggal ke Gradle yang level apa nih, biasanya level app ya ini kalau gini. Kemudian diaktifin aja view binding sama dengan true di build fiturnya. Kalau teman-teman mau juga masukin ke tools view binding, ignore-nya di layout teman-teman. Nah penggunaannya itu cukup simpel. Sini kita bikin variabel dulu, kemudian kita inisialisasi di dalam logiknya. Coba kita langsung praktek aja teman-teman biar lebih gamblang. Sini aku udah ada beberapa, ini layout kalkulator loh ya. Ini ada ID input, output. Nah sebelum kita pakai view binding, kita biasanya kayak gini. Misalnya ya, file btn1 sama dengan find view by ID, kita masukin namanya ini button r.id.btn1 misalnya gitu. Kemudian kita kasih listener misalnya set on click listener. Nah kita akan kode di sini, code kayak gitu. Nah karena ini sangat membingungkan dan banyak masalahnya, Google menggantinya dengan view binding. Cukup pertama kita masuk ke Gradle dulu. Kemudian di sini kita aktifkan build feature. Nggak ada, bentar. Build feature. Nah, dan view binding true. Kita sinkron now. Bikin tulisannya jangan sampai typo loh ya. Oke, kalau udah benar, nggak ada error, kita di sini bikin variabel private let init var binding, atau biasanya itu namanya, kalau aku sih main binding kayak gitu biar lebih jelas aja. Main binding sama dengan activity main binding. Nah dia akan mengimport ini kita hapus saja, mengimport data binding. Oke. Penggunaannya cukup mudah teman-teman, tinggal di sini panggil nama variabelnya main binding sama dengan activity main binding, tapi ini inflate layout inflater. Kemudian di set content view-nya yang ini kita rubah menjadi main binding titik root. Jadi dia akan memanggil root-nya, di mana root ini adalah linear layout atau layout yang teman-teman inflate ya, teman-teman tempel. Nah kalau gini udah tinggal pakai aja. Misalnya mau manggil button 1 tadi, main binding titik btn 1 set on click listener, terus udah tinggal ngoding di sini. Simple itu. Kemudian ini kan itu ya teman-teman di activity biasa. Kalau di fragment gimana? Kalau fragment
agak berbeda sedikit. Coba kita bikin fragment baru di sini teman-teman. Klik kanan, new fragment, test fragment, kita bikin di sini. Ini kita abaikan dulu. Di sini misalnya kita isiin sama lah ya. Kita isiin sama. Kemudian di sini kita coba hapus yang nggak perlu dulu. Kita hapus dulu. Ini companion juga belum perlu kita hapus dulu. Oke, sisanya gini dulu teman-teman. Kita coba ke sini dulu. Ini tadi ke activity yang dimana kita udah praktek tadi. Kemudian ini contohnya tadi udah praktek ya. Nah, kalau di fragment itu pertama di on create view pemanggilannya. Kemudian di sini kita bikin variabel pertama itu private var underscore pending. Ini best practice-nya teman-teman dari Google-nya biar lebih bagus lah ya. Coba kita langsung praktek teman-teman. Pertama kita bikin variabel ini. Coba di sini ya. Private di apa? Private var pending sama dengan coba tulisin pending atau activity fragment test pending sama dengan 0. Ini karena Kotlin kita biar terhindar dari bentar, ini kok merah, sorry, bukan sama dengan. Nah, kemudian bawahnya kita bikin lagi private val pending, habis itu get sama dengan pending. Oke, ini di assert 0. Ini agak sedikit ribet, cuman ya sedikit doang ribetnya ini karena dia fragment, jadi kan dia di view kan, jadi pemanggilannya harus 2 kali kayak gitu. Kemudian yang dirubah itu pertama di view-nya di sini, coba kita lihat. Oke, pending apa ini? Active fragment test inflate-nya itu inflater sama container sama false. Oke, kemudian returnnya ini kita coba hapus saja teman-teman. Val enggak deh, nggak usah. Ini kita hapus saja returnnya. Val view itu sama dengan val view sama dengan pending titik root. Pending titik root. Rootnya ini akan mengarah ke si fragment layout fragmentnya maksudnya. Oke, kemudian ini kita return view. Nah, untuk destroy sebentar, ini kita hapus dulu. Destroy-nya pending sama dengan 0. Destroy ini untuk mengatasi kalau misalnya udah nggak dipakai biar nggak memory leaks, ini kita dihapus semuanya. Dari ini ada peringatan, harusnya ini view-nya besar. Gimana sih view-nya? Gak apa deh, biarin aja, nggak apa kayak gini. Jadi kalau ini kita tinggal panggil aja pending titik ptn1 set on click listener. Jadi coding di sini. Nah, sini bisa ngoding. Jadi ininya sama kayak activity tadi, cuman biar lebih bagus lagi dan lebih aman lagi, Google menyarankan menggunakan view pending ini ke depannya. Jadi, nah kemarin juga aku ngoding pakai Kotlin Synthetic itu udah nggak terdukung atau udah deprecated, jadi mendingan pakai ini aja lah teman-teman ya, lebih mudah dan lebih aman dari namanya NPA yang nyebelin itu. Oke, mungkin sekian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat dan
Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.